Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita lanjutan dari cerita sebelumnya, Jeritan Malam dari Hutan Larangan, dan sekarang kita akan mendengarkan part keduanya, yaitu Kebangkitan. Selamat mendengarkan. Sejak malam sesajen itu, semua tampak normal di Karangjati. Angin membawa harum, tanah basah dan sawah menguning. Anak-anak kembali bermain dan orang tua bersenda gurau di balai desa. Namun, bagi Dito, Andre, Sari, dan Bima, ketenangan itu hanya tipis seperti kabut tipis di atas rawa busuk. Malam-malam Dito dihantui mimpi aneh. Dia berdiri di tengah hutan, tapi tidak sendiri. Di belakangnya, ratusan sosok berdiri, bisu, menatapnya dengan mata kosong. Setiap malam, jumlah mereka terus bertambah. Sari mulai melihat tanda aneh di lengan dan kakinya. Bekas tangan kecil mencengkram kulitnya, seolah seseorang atau sesuatu menariknya dalam tidur. Andre mendengar suara-suara di radio tua miliknya, bahkan saat listrik mati. Kadang terdengar suara Roni memanggil, kadang terdengar bisikan lain. Bahasa yang tidak ia mengerti namun cukup untuk membuat darahnya membeku. Bima, satu-satunya yang tetap tenang, mulai mengumpulkan potongan-potongan cerita lama dari para tetua desa. Dia tahu ini belum selesai. Suatu malam, mereka berkumpul lagi di gubuk kosong dekat lapangan bola. Ada sesuatu yang bangkit, kata Bima. Serius, waktu kita melepaskan dia, kita juga membangunkan sesuatu yang lain. Apa maksud lo? Tanya Andre gelisah. Bima membuka lembaran tua, kertas rapuh bergambar ukiran pohon dengan banyak akar. Dulu, hutan itu bukan cuma tempat buangan, itu juga segel. Segel apa? Segel untuk sesuatu yang lebih tua dari kita semua, lebih tua dari desa ini. Semua terdiam. Bima, suara Sari nyaris berbisik. Kita ngelepasin apaan? Bima menatap mereka dalam-dalam, sesuatu yang lapar. Esokan harinya, berita buruk datang. Palura mengumumkan bahwa 2 anak desa hilang. Terakhir terlihat mereka bermain di tepi hutan larangan. Suasana desa mencekam lagi. Warga menggelar pencarian, tapi tidak ada jejak seperti di telan bumi. Malam itu, kita bermimpi lagi. Kali ini, dia melihat 2 anak kecil mengenakan baju compang-camping, kulit mereka kelabu, mata hitam legam, berdiri di tepi ranjang. "Ayo, bisik salah satunya. Itu terbangun dengan keringat dingin, menemukan bekas lumpur kecil di lantai kamarnya. Dia tahu hutan itu manggil lagi, dan panggilannya semakin kuat. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, bakal makin banyak yang hilang, kata Sari. Terus mau apa? Masuk ke hutan lagi? Gila, kata Andre. Bima meletakkan sesuatu di meja, sebuah jimat tua berbentuk aneh, terbuat dari anyaman rumput dan tulang kecil. Ini perlindungan, kata Bima, tapi hanya kalau niat kita kuat. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, mereka memutuskan kembali. Tapi kali ini, mereka tidak sekedar iseng. Mereka membawa sesajian lebih lengkap, dupa dan jimat-jimat yang disiapkan Bima. Malam itu, Dewan Sabit mengintip dari balik awan. Angin membawa bau angin yang menusuk hidung. Mereka melangkah lagi ke hutan larangan. Sejak langkah pertama, mereka merasa diterima, seperti ada tangan tak terlihat yang membukakan jalan untuk mereka. Di tengah hutan, mereka menemukan tanah lapang yang sama, tapi kali ini pohon raksasa itu membusuk, akarnya mencuat liar, dan dari lubang-lubang hitam di tanah, asap tipis menguap perlahan. Di pohon itu ada sesuatu yang baru, sebuah lubang menganga seperti mulut. Apa itu? Bisik Sari. Gerbang, jawab Bima lirih. Jeritan terdengar lagi, kalinya lebih dalam, lebih berat, seolah-olah bumi sendiri menjerit. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari lubang itu, sesuatu merangkak keluar. Sebuah sosok tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang ujung jarinya rinci. Kulitnya abu-abu, matanya cekung hitam, dan mulutnya sobek dari telinga ke telinga. Menyeringai, makhluk itu melihat mereka dan tersenyum. Mereka berlari, besar menjadi labirin. Bayangan makhluk itu berkelebat di antara pepohonan, mengejar mereka tanpa suara. Sari hampir tersandung akar, tapi Bima menariknya. Andre terpisah, terjatuh ke sebuah lubang dangkal. Itu berhenti, kita nggak bisa lari selamanya. Makhluk itu muncul di hadapan mereka. Tubuhnya mengeluarkan suara retakan tulang setiap bergerak. Bima melemparkan jimat ke arah makhluk itu. Untuk sesaat, makhluk itu mundur.
mendesis seperti terbakar. Jimat ini nahan dia, seru Bima. Mereka menyusun rencana cepat, mengurung makhluk itu di tanah lapang, lalu membakarnya dengan sesajen dan dupa yang mereka bawa. Tapi rencana itu tidak berjalan mulus. Makhluk itu bukan satu-satunya. Dari balik pepohonan, lebih banyak sosok bermunculan. Bayangan tubuh manusia setengah busuk, wajah mereka kabur, matanya kosong, roh-roh buangan bangkit. Mereka bertarung sekuat tenaga menahan makhluk-makhluk itu dengan jimat dan luka. Di tengah kekacauan, Bima mengeluarkan medan terakhir, sebuah botol kecil berisi cairan hitam, minyak arwah, kata dia. Bakar lubang itu, tutup gerbang. Vito dan Andre melindungi Bima saat dia menuangkan minyak ke sekeliling lubang. Sari menyiapkan obor dari kayu dan kayu. Saat Bima menyalakan api, makhluk-makhluk itu menjerit bersamaan. Suara mereka menyeret telinga, api melahap tanah, menjilat akar pohon raksasa itu. Makhluk tinggi itu mengamuk, berusaha menerobos, tapi api suci membakarnya. Dia meraung, suara yang mengguncang seluruh hutan, sebelum akhirnya jatuh menjadi abu. Roh-roh buangan pun menghilang satu persatu, menguap menjadi asap gelap. Hutan larangan itu kembali hening, gerbang itu tertutup. Mereka keluar dari hutan dengan tubuh lelah, penuh luka, tapi mereka tahu mereka berhasil. Atau begitulah yang mereka kira. Beberapa malam kemudian, Vito mendengar ketukan dari pintunya 3 kali. Saat membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah benda kecil di depan rumahnya. Sebuah jimat basah oleh darah. Dan di kejauhan, di tepi desa, hutan larangan yang seharusnya sunyi, berbisik namanya, Vito. 3 malam berturut-turut ketukan itu datang. Dito, Sari, Andre, dan Bima, mereka semua mengalaminya. Tepat pukul 3 dini hari, 3 ketukan berat di pintu. Tak pernah ada orang di luar, hanya hawa dingin menusuk, bau tanah basah, dan sesekali suara nafas berat dari kegelapan. Di malam keempat, ketukan itu berubah, bukannya 3 kali tapi 9 kali. Dan kali ini, pintu kamar Dito perlahan terbuka sendiri. Dengan gemetar, ia mengintip celah pintu. Di lorong rumahnya, sosok itu berdiri, makhluk tinggi dengan wajah remuk, tubuhnya seolah terbuat dari akar dan tanah. Mata hitamnya menatap langsung ke arah Dito. Sebelum dia sempat berteriak, sosok itu menghilang. Di lantai tertinggal satu benda, sebuah jimat rusak. Pagi harinya, mereka semua berkumpul di rumah Bima. Waktu kita bakar gerbang itu, kita pikir masalah selesai, kata Bima. Matanya merah kurang tidur. Ternyata kita cuma buka sesuatu yang lebih dalam. Sari menggigit bibir. Maksud lo? Bima menggelar peta tua di lantai. Gambarannya kasar tapi cukup jelas. Hutan larangan bukan sekedar hutan. Di bawahnya ada sesuatu. Ini bukan cuma tempat buangan roh, lanjut Bima. Ada yang lebih tua, sesuatu yang disebut dalam cerita-cerita kuno sebagai bayangan tua. Apaan tuh? Andre bertanya. Suaranya pecah karena takut. Makhluk purba yang dikurung di bawah dunia kita. Karena kalau bangkit, dia nggak cuma ambil jua, dia makan dunia ini. Semua terdiam. Sari berkata pelan. Jadi ketukan itu pertanda dia udah bangkit. Bima mengangguk perlahan. Dan kita mungkin yang terakhir bisa menghentikannya. Untuk mencari petunjuk, mereka pergi ke suatu tempat yang sudah lama ditinggalkan, yaitu kuburan tua di pinggir desa. Dulu, menurut cerita, para dukun dan penjaga hutan dikubur di sana. Mereka yang tahu rahasia hutan larangan. Saat mereka tiba, kabut tipis menyelimuti seluruh area. Batu nisan miring, banyak yang retak. Udara di situ berat, seolah menekan dada mereka. Di tengah kuburan ada satu makam berbeda, dikelilingi batu-batu berukiran. Bima membaca nama di batu nisan itu, Ki Ageng Prayogo, menjaga gerbang. Tiba-tiba tanah di depan mereka retak kecil. Sesuatu bergerak di bawah sana. Bima buru-buru mengeluarkan jimat. Sari menyalakan dupa. Sebuah tangan kering menjulur dari dalam tanah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyerahkan sesuatu. Sebuah gulungan kain tua. Bima mengambilnya. Saat membuka, mereka melihatnya. Peta baru menunjukkan jantung hutan larangan, tempat yang dinamakan Lambung Dunia. Perjalanan ke Lambung Dunia tidak mudah. Hutan berubah semakin liar. Jalur menggeliat seolah mencoba menyesatkan mereka. Kadang mereka mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan bayi teriakan orang tua. Bisikan nama mereka masing-masing. Setiap suara mencoba menarik mereka ke luar dari jalur. Sari hampir tersesat. Kalau saja Vito tidak menariknya kembali. Andre melihat bayangan Roni, temannya yang hilang, memanggil dari balik pohon dengan senyum mengerikan di wajahnya.
Bima memimpin, membacakan mantra kuno dari gulungan itu. Setiap langkah makin berat, seolah tanah sendiri menolak keberadaan mereka. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah danau hitam. Di tengah danau ada pulau kecil dengan satu pohon raksasa mati, akarnya menjulur seperti tangan mencari mangsa. Di sana, menurut gulungan itu, tersegel bayangan tua. Tapi mereka terlambat. Permukaan danau bergetar. Dari dasar air, gelembung-gelembung besar mulai muncul. Bau busuk menyebar. Sebuah kepala perlahan muncul, separuh tengkorak, separuh lumpur dengan tanduk melingkar. Matanya kosong, menghitam, dan perlahan terbuka. Bayangan tua bangkit. Langit di atas mereka berubah gelap, seolah malam turun tanpa peringatan. Petir tanpa suara membelah langit. Makhluk itu membuka mulut raksasanya, mengeluarkan suara mengerikan. Gabungan jeritan, tangis, dan suara runtuhnya dunia. Sari menjerit, Andre jatuh berlutut. Bima membaca mantra terakhir, memanggil kekuatan penjaga lama. Tapi bayangan tua terlalu kuat. Satu-satunya pilihan mereka adalah mengorbankan sesuatu. Kalau nggak ada pengorbanan, kata Bima dengan suara putus asa, segalanya habis. Mereka saling berpandangan. Aku, kata Dito perlahan, aku yang ngelepasin ini dari awal, aku yang tanggung jawab. Sari memeluknya erat. Lalu Dito, nggak ada yang harus mati. Tapi Dito tersenyum kecil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dengan langkah mantap, Dito berjalan ke tepi danau. Dia membuka kedua tangannya, berteriak menantang bayangan tua. Makhluk itu melihatnya dan bergerak dalam sekejap. 8 menutupi Dito. Suara ledakan gaib terdengar, dan seluruh danau bersinar putih menyilaukan. Saat cahaya itu memudar, bayangan tua telah hilang, danau kembali tenang, tapi Dito tak ada di sana. Hari-hari berlalu, Karangjati kembali tenang. Namun, luka di hati Sari, Andre, dan Bima tidak mudah sembuh. Mereka tahu ada harga untuk menyelamatkan dunia. Di tepi hutan larangan, sebuah batu kecil berdiri. Di atasnya diukir tangan untuk yang berani melawan kegelapan. Dito. Tapi kadang saat malam sangat sunyi, Sari duduk di dekat batu itu, dan ia bersumpah mendengar suara Dito memanggil dari dalam hutan. Selesai. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk bantu support kita dengan like, comment, dan subscribe agar kita bisa membacakan cerita-cerita yang seru lain. Terima kasih.